Orang dewasa rohani bisa gagal? Tapi semakin lama, semakin pendek jarak antara kesalahan dengan pertobatan. Karena alarmnya udah kenceng. Semakin kita dewasa rohani, kita mengerti. Ini nggak bisa nih. Anak-anak kan mainannya apa? Oh, jadi panjang. Boleh nggak ini? Tato boleh nggak? Ini boleh nggak? Itu anak-anak. Orang dewasa tahu. Dan semakin hari, semakin dewasa, semakin pendek jaraknya. Dari kesalahan dengan pertobatan. Alarmnya bunyi dengan kencang. Amin? Shalom semua. Shalom. Sekali shalom. Wah ini nggak ada. Bisa ya, bisa di. Aduh iya. Jadi teman-teman, siap belajar firman Tuhan, amin? Nah tema yang mau saya bagikan, biasa di hadap sana kalau bisa nggak apa-apa juga. Temanya adalah ini, dewasa bukan pilihan. Siapa yang setuju kalau dewasa itu bukan pilihan? Karena apa? Karena kita nggak bisa untuk nggak dewasa itu nggak bisa, nggak ada pilihannya. Saya terinspirasi sama lagunya siapa tuh penyanyi tua? Saya bukan pilihan. Lagu siapa? Lagu bukan. Jauh ya, ini lagu lama banget. Jadi dia bilang saya ini bukan pilihan katanya. Saking berkualitasnya dia. Nah, tapi saya mau bilang gini, kita nggak bisa nggak dewasa, setuju ya? Nah, ayat yang saya ambil pada hari ini adalah kita buka bersama karena nggak ada di layar, jadi kita mesti HP tapi jangan buat chatting ya. Kita buka di Matius 5 ayat 48. Nah, sebelum saya sharing firman Tuhan, saya mau bilang kalau saya lagi pakai kacamata dari hambanya gitu ya. Jadi kalau Elia aja dikasih jubah, urapannya double, bayangin kalau kacamata bisa triple nih urapannya. Jadi teman-teman hati-hati. Cuman kalau suara nggak bisa sama gitu ya. Oke, ada yang udah ketemu? Katakan amin. Amin. Boleh baca bersama-sama? Matius 5 48. 1, 2, 3. Kurang kompak kayaknya. Sekali lagi ya. Sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Amin. Yesus mau kita apa kehendaknya? Ada yang sempurna di sini? Katanya cuman Yesus dan Andra and the Backbone yang sempurna katanya kan? Kita nggak sempurna gitu, tapi firman Tuhan katakan apa tadi? Kita mesti sempurna. Nah, kata sempurna di situ bukan berarti kita tanpa cacat celah, bukan berarti kita nggak pernah buat kesalahan, bukan berarti kita kudus kayak tadi kita di depan, kudus banget gitu. Ya kita berjalan ke arah sana, tapi kata sempurna di situ kata aslinya pakai kata teleos, katakan teleos. Yang artinya adalah lengkap, utuh, dan dewasa. Jadi firman Tuhan katakan tadi, hendaklah kamu sempurna. Kata sempurna di sana adalah hendaklah kamu dewasa. Karena apa? Dewasa bukan pilihan, ini kehendak Tuhan. Kita nggak bisa untuk nggak dewasa. Tuhan mau kita hidup di dalam kedewasaan. Nah pertanyaan gini. Coba sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita buka satu ayat lagi. Efesus 4 ayat 13, coba. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kehendak Tuhan adalah kita dewasa dan dewasanya penuh, mengalami kedewasaan penuh. Nah, pertanyaan gini, tujuan kekristenan bukan mujizat, yang setuju katakan amin. Tujuan kekristenan bukan kenyamanan, tujuan kekristenan bukan sorga. Tujuan kekristenan adalah menjadi dewasa dan semakin serupa dengan Tuhan. Nah, kalau kita nggak ke sana arahnya, artinya kalian lagi salah jalan. Kalau hari ini kita ke gereja, kita percaya Tuhan, tujuannya adalah untuk mujizat aja. Siapa yang butuh mujizat hari-hari ini? Usaha lagi berat, nih yang lagi sakit, sore nggak ada, butuh mujizat. Saya nggak bilang kalau mujizat udah nggak ada, nggak kayak gitu. Tapi fokus dan pengejaran kita bukan itu arahnya. Bukan kenyamanan, bukan sorga, bukan itu semua. Tapi kita mau berjalan dalam satu track yang namanya kedewasaan. Dan kata Efesus tadi kedewasaannya apa? Penuh. Kalau kata Matius tadi apa? Kita mesti apa? Sempurna. Kita mesti teleos, kita mesti dewasa, kita mesti lengkap, kita mesti utuh. Nah itu kita pengejarannya gitu. Nah hari ini saya mau sampaikan gini. Ada dua kalau saya catat di slide saya. Yang pertama gini. Ada perbedaan antara kanak-kanak dengan dewasa rohani. Setuju ya? Nah kanak-kanak
yang pertama adalah cenderung self-center. Anak-anak itu cenderung memikirkan dirinya sendiri, egois. Dia cuma tahu apa yang penting saya dapat. Nah, berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa tuh nggak self-center tapi God-center. Itu bedanya. Kalau anak-anak tadi apa? Orang dewasa itu God-center. Nah, apa ciri-ciri orang yang self-center? Yang pertama haus pujian. Teman-teman, saya percaya di sini semua dewasa. Tapi kalau ada kita bertobat bersama, men. Ada yang haus pujian di sini? Nggak perlu angkat tangan, tapi kita cross check diri sendiri. Kayaknya saya melakukan segala upaya, saya melakukan segala cara karena saya pengen dipuji sama orang lain. Ada kayak gitu? Itu biasanya anak-anak. Anak saya kemarin, minggu lalu, hari Minggu, tampil di sebuah gereja. Bukan gereja tua sih. Gereja yang beda alirannya sama kita gitu ya. Jadi, tapi rame orangnya. Dia dengan bangganya, si Kimi bilang, saya mau tampil loh di gereja besar gitu. Ketemu saya bilang gitu, ketemu Mami bilang gitu, ketemu uncle-nya, teman-temannya semua bilang gitu. Kimi mau tampil nih besok, hari Minggu mau tampil di gereja. Teman-teman tahu kenapa dia kayak gitu? Pengen diapain? Pengen dipuji. Benar nggak sih? Nah, kita kayak gitu nggak? Ya, kita sih belum berani pamer otot kalau nge-gym. Bukan karena kita nggak haus pujian mungkin, tapi badan belum pada jadi gitu. Tapi ini anak-anak biasanya haus dengan pujian, benar sih? Yang kedua, anak-anak narsis. Ada yang narsis? Ada yang suka selfie di sini? Kalau selfie ini cewek-cewek ya. Kalau selfie bertiga misalnya, berempat misalnya, Smart and Beauty ini selfie. Ketika kita lihat, yang kita lihat siapa? Ada yang lihat yang sebelah. Ada. Kita fokus sama siapa? Kalau kita bilang jelek artinya apa? Apakah tiga lainnya kurang cakep? Belum tentu. Yang jelek siapa? Aduh, angle-nya kurang bagus sih, minta foto ulang. Biasanya cowok-cowok korban ya. Ini sih kayak mungkin ngasih, kayak enggak sih. Tapi biasanya kan cewek kalau foto satu kurang kan? Foto lagi jelek. Ah, kok tangan saya gede sih? Foto lagi. Ah, kamu nggak bisa foto, suruh yang lain biasanya. Itu pengalaman saya, jadi kurang jago foto gitu ya. Tapi kan kayak gitu kita cenderung memikirkan diri kita sendiri. Kita lihat kalau foto kita jelek, kita upload nggak? Tapi kita upload walaupun yang sebelah kita matanya sipit. Karena kalau kita bagus, yang lain jelek, bodo amat. Bener gak sih? Itu kalau soal foto. Ya cengli lah, gak apa-apa lah gitu. Tapi dalam kehidupan apa kita kayak gitu? Cuman memikirkan diri kita sendiri? Cuman memikirkan kepentingan diri sendiri? Itu anak-anak. Self-center, selfish. Gitu ya. Yang terakhir saya catat, gak suka berbagi. Ada anak-anak yang suka berbagi? Berjalannya waktu dia mulai bisa. Tapi pada saat dia umur 2 tahun, 3 tahun, semua barang punya dia, setuju? Ada yang punya anak 2 tahun? Gita. Sama. Tapi belum punya Cece, belum punya kakak, agak susah. Tapi saya punya anak, satu kan 2 tahun, satu 5 tahun. Mau mainan Cece-nya juga mainan dia. Mau makanan Cece-nya juga makanan dia. Artinya apa? Semua punya dia, setuju ya? Dia nggak mau berbagi. Ada kelihatan anak 2 tahun yang suka berbagi? Nggak ada. Dia bagi biasanya karena apa? Karena nggak enak biasanya. Kita gitu? Ada yang suka berbagi di sini? Firman Tuhan katakan terlebih bahagia apa? Memberi daripada orang dewasa kayak gitu harusnya. Nggak cuma pengen dapatkan sesuatu, nggak pengen berbagi, kita cuma pengen dapatkan semuanya dari Tuhan, tapi kita nggak pernah mau keluar, nggak pernah berbagi. Itu anak-anak. Nah, hari kita mesti berubah dari self-center menjadi mau tahu caranya? Nggak mau, nggak apa-apa. Saya tetap bagikan. Dewasa orang ini God-center caranya ada 3. Yang pertama tahu diri, boleh dicatat kalau mau. Kedua keinginannya, yang ketiga pengenalannya. Nah, kita akan bahas, coba next bro. Tahu diri. Nah, kenapa saya pakai baju bukan owner? Karena saya tahu diri. Orang kalau nggak tahu diri, biasanya apa? Lupa diri. Setuju sih? Ada begitu banyak orang yang lupa dirinya siapa. Nah, hari ini gini, kita mesti tahu diri kita siapa dong. Kita mesti tahu siapa kita di hadapan Tuhan, siapa Tuhan di hadapan kita. Kalau kita gagal paham tentang itu, kita jatuhnya nggak tahu diri. Nah, kita lupa diri dan nggak tahu diri jatuhnya. Nah, hari gini, kita mesti firm. Kita mesti, ya kan bulan lalu, 2 bulan lalu kita bahas soal identitas diri kan. Kita mesti tahu identitas kita di hadapan Tuhan. Karena kalau kita nggak tahu siapa kita di hadapan Tuhan, kalau kita nggak tahu diri, percaya lagi nih, kita seringkali mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi kenyataannya yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Ulangi. Seringkali kita mengakui Yesus itu Tuhan.
Kenyataannya, diri kita sendiri Tuhan. Nah kalau kita mau berubah dari self-center ke God-center, nggak bisa enggak. Kita mesti ubah paradigma kita. Kita bukan owner. Kita bukan pemilik. Kita penilik. Ada bedanya. Semua dipercayakan sama kita kelola. Kita bagikan yang bisa kita bagikan. Kita pakai yang bisa kita pakai. Tapi intinya gini, terlebih berbahagia. Apa? Memberi daripada? Itu kualitas dari penilik yang benar. Teman-teman tahu perumpamaan talenta? Semua dipercayakan. Mau 5, 3, 1. Saya nggak tahu seberapa banyak dipercayakan sama kita. Mau talenta kah, mau uang kah, mau apapun itu. Mau Tuhan percayakan apapun dalam kehidupan kita. Nyatanya adalah gini. Kita mengembangkannya enggak? Kita mengoptimalkannya enggak? Karena gini, jangan buat diri kita sendiri. Kita mesti berbagi sama yang lain. Karena itu ciri-ciri kedewasaan rohani. Next. Tadi yang pertama, enggak bro? Belum. Tadi kita mesti tahu diri yang pertama. Yang kedua, keinginan kita mesti beda. Nah, anak-anak nggak bisa membedakan keinginannya. Karena apa? Semua dia pengen. Duh, kalau si Kimi nih udah 5 tahun udah mulai ngerti. Suka nyanyi lagu Doraemon. Teman-teman tahu lagu Doraemon? Gimana tuh? Aku ingin begini. Aku ingin begitu. Semua dia pengen. Setuju ya? Dia pengen banyak banget. Keinginannya nggak bisa dia kontrol. Itu anak-anak. Lihat mainan, pengen apa? Dia nggak peduli bapaknya usahanya lagi di atas apa di bawah. Dia nggak peduli. Yang penting, Daddy beli mainan. Dia kalau pengen sesuatu, pengen dikasih tahu sama orang tuanya. Nah biasanya kalau anak saya kasih tahunya ke siapa? Ke bapaknya. Karena kalau ke papa dan mamanya 70% nggak dikasih. Gitu ya. Jadi kalau mau sesuatu, nasi kecil sekarang udah mulai ngikut nih. Apa-apa udah kalau minta sesuatu dalam tanda kutip ke dedinya. Kalau minta Yupi misalnya, sama maminya nggak dikasih. Sama siapa dikasih? Dia udah bisa mengerti gitu. Oh, ini agak lemah nih gitu. Tapi gini, anak-anak gak bisa mengendalikan keinginannya. Nah, kita mesti tahu gini. Orang yang dewasa selalu bilang gini, biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kan mukanya kelihatan dewasa semua nih. Doanya mesti beda dong, benar sih? Kita memang punya kehendak bebas, benar? Setuju kita punya kehendak bebas? Tapi kita mesti menaklukkan kehendak bebas kita di bawah kakinya Yesus. Kita mesti menaklukkan kehendak bebas kita di bawah kehendaknya Tuhan. Gak bisa enggak. Kita punya semua keinginan misalnya. Saya nggak bilang kalau punya keinginan itu salah. Kita mungkin punya keinginan. Tapi gini, pastikan keinginan kita atau kehendak kita selaras dengan kehendaknya Tuhan. Karena kalau enggak meleset nanti kita. Nah hari ini gini. Orang yang dewasa gini. Mengerti kehendak Tuhan pasti lebih baik daripada kehendaknya. Teman-teman tahu cerita Getsemani? Yesus pada saat di Taman Getsemani tahu? Dia berdoanya gimana? Kalau bisa lalukanlah. Tapi biar kehendak Bapa yang terjadi. Bukan kehendakku. Nah hari ini gini, mungkin kita punya banyak pergumulan. Kita mungkin punya banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita mungkin punya banyak keinginan. Kita pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Saya nggak bilang itu salah. Kita bisa bawa itu kepada Tuhan. Tapi gini, pastikan kalau itu nggak terjadi, kita berdoanya beda. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena orang dewasa rohani mengerti kehendak Yesus jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Dan yang pasti yang terbaik buat kehidupan kita. Nah kalau kita masih anak-anak, kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Kita mesti cenderung, keinginan kita mesti dipenuhi. Kita cenderung memikirkan kehendak kita. Kita cuma memikirkan diri kita sendiri. Nah hari saya mau kita berubah paradigmanya. Kita beda. Keinginan kita beda, kehendak kita beda. Kita mengerjakan kehendak kita, kehendak Tuhan di surga. Amin. Cara ketiga, pengenalan. 2 minggu lalu saya khotbah tentang ginosko, teman-teman ingat? Karena gue percaya gini, pengenalan akan Tuhan adalah core dari Christianity. Inti dari kekristenan adalah pengenalan akan Tuhan. Nah, semakin kita kenal teman kita, coba kita renungkan sebentar. Semakin kita kenal teman kita, semakin kita tahu kejelekannya. Setuju? Tapi semakin kita kenal Tuhan, kita semakin kagum sama dia. Teman-teman kalau yang gak terlalu kenal sama saya, misalnya Kong Nian, udah kenal ya. Misalnya, siapa yang kurang kenal? Saya agak jauh nih, Cici, baju putih namanya siapa Ci? Sorry Ci. Kalau dari kelihatan gini dong Ci, saya orangnya pecicilan atau cool? Aduh. Pertanyaan lain. Menurut Cici, saya orangnya suka bercanda apa enggak? Menurut Cici, saya makannya banyak.
Kok iya sih saya ngeliatin begini loh. Tapi gini, kalau kita nggak saling kenal, jaim-jaiman, semua kelihatannya baik-baik aja, setuju ya? Tapi kalau kita makin kenal, kalau saya sama nih yang baju hitam satu ini, semua kejelekannya, ya nggak semua sih, itu agak berlebihan ya. Tapi semua, banyak kejelekan yang saya punya, dia tahu. Kenapa? Kita menghabiskan begitu banyak waktu, kok jadi nggak enak ya maksudnya? Karena kan kita sering bareng gitu, jadi dia tahu saya orangnya gimana, perkataan saya gimana, cara berpikir saya kayak gimana. Nah semakin dia kenal sama saya, dia semakin tahu ternyata Suri itu orangnya nggak sekeren yang saya kira. Misalnya kayak gitu. Sama nih kalau kalian makin kenal sama Tuhan, kebalikannya. Kita makin kagum sama dia. Pertanyaan saya gini, di mana takut akan Tuhan itu bisa lahir? Kan dari kekaguman kita, dari pengenalan kita akan Tuhan. Nah gini, pengenalan akan Tuhan akan membuat self-center jadi God-center. Nggak bisa nggak, kita mesti mengenal, kita mesti tahu siapa Tuhan. Karena kalau gini, next bro, pengenalan kita menentukan pengejaran kita. Ulangi, pengenalan kita menentukan pengejaran kita. Nah kalau yang kita kejar hari-hari ini mujizat, yang kita kejar hari-hari ini kenyamanan, yang kita kejar hari ini surga, yang kita kejar hari-hari ini semua untuk kepentingan sendiri, saya bisa pastikan kalau kita masih level kanak-kanak. Karena kalau kita kenal hatinya Tuhan, kagum akan Tuhan, yang lahir adalah penyembahan dan ketaatan. Nggak bisa enggak. Kalau kita cuman kejar-kejar yang kayak gini-gini nih, kita mesti bertobat. Kita mesti kejar hatinya Tuhan. Kita mesti mengejar pribadinya Tuhan. Saya sering bilang, kekristenan bukan soal sorga. Sorga itu nggak penting. Karena di mana ada Yesus, di situ pasti sorga. Jangan kejar sorganya, itu cuma tempat. Yang paling penting, kejar Yesusnya. Di mana ada Yesus, itu pasti surga. Jangan salah pengejaran, amin. Nah, itu cuma bisa ditimbulkan dari ginosko, dari pengenalan akan Tuhan. Nggak bisa enggak. Oke, next. Yang pertama tadi, kanak-kanak itu self-center berubah menjadi God-center. Yang kedua, dari baper, apa itu baper? Bawa perasaan ke baper. Bawa perubahan. Teman-teman pengen bawa perubahan? Kan saya sering bilang kan, kita gereja. Artinya apa? Di mana ada kita, ada yang terjadi. Ada perubahan terjadi, setuju ya? Kita bukan cuman, ya kita pribadi. Tapi gini, kita adalah rock. Representative of Christ Kingdom. Kita BA-nya Tuhan. Kita mesti bawa perubahan. Nah, apa ciri-ciri orang yang baper? Yang pertama, semua harus diturutin. Setuju? Saya minta ini mesti diturutin sama kayak poin pertama tadi. Nggak peduli perasaan orang lain. Anak-anak peduli sama perasaan orang lain? Dia nggak peduli perasaan orang lain. Tapi kalau kita mesti bisa membedakan. Kita mesti bisa peka. Kita mesti bisa empati dan lain sebagainya. Ciri-ciri apa lagi? Ngambekan. Benar? Anak-anak suka ngambek? Aduh, baru kemarin si maminya lagi Muay Thai. Jadi saya jaga 2 anak. Si Eze ngomong pertama belum nangis. Nggak jelas karena omongannya nggak jelas. Nangis. Dia ngomong lagi, saya nggak ngerti lagi. Tambah. Dia ngomong hal yang sama dan saya nggak ngerti. Saya nggak tahu maunya apa. Saya nggak ngerti maunya apa. Saya tanya, mainan? Bukan. Mau iPad? Bukan. Mau makan? Bukan. Semua saya tanyain. Ya sepengetahuan saya dia kan kalau anak nangis kan kayak gitu kan. Lapar? Bukan. Mau susu? Bukan. Semuanya tapi dia tambah histeris. Lama-lama guling-guling di lantai. Ngambek dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti maunya dia. Tapi dia nangis mulu. Pertanyaannya gini. Kenapa Eze bisa kayak gitu? Karena dia nggak peduli lu ngerti apa enggak. Yang penting apa yang saya mau dengan keterbatasan dia menyampaikannya. Yang penting lu mesti turutin. Bapaknya mesti bisa turutin. Dia nggak mau tahu perasaan lu gimana. Yang penting gue ngambek duluan. Senjatanya apa anak kecil? Nangis. Nangis, guling-guling. Gendong nggak mau. Letakin nggak mau. Akhirnya saya letakin, saya biarin. Nangis lama. Berhenti sendiri. Baru saya gendong. Nah artinya gini. Anak-anak itu gampang ngambek. Gampang tersinggung. Gampang iri. Benar? Emosional. Siapa yang bisa emosi di sini? Ya bisa, kita semua bisa emosi. Tapi yang nggak boleh apa? Emosional. Emosional itu apa? Dikit-dikit
emosi, dikit-dikit marah, itu nggak boleh. Nah itu anak-anak biasanya. Mau jadi baper, bawa perubahan, mau? Caranya yang pertama adalah, satu doang caranya. Kita mesti jaga hati kita. Itu kuncinya. Untuk kita bisa beralih dari bawa perasaan ke membawa perubahan, kita mesti menjaga hati kita. Amsal 4:23 katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah gini, pertanyaan saya simpel gini. Menurut teman-teman, kenapa seseorang baperan atau mudah tersinggung? Menurut kalian kenapa? Karena dia menjadikan perasaannya sebagai Tuhan. Setuju? Yang muncul dari perasaannya apa? Itu yang diutarakan sama orang lain. Saya mau bilang gini, kalau orang dunia kan bilang ikutin kata hati lu, benar? Tapi apakah itu firman Tuhan? Firman Tuhan katakan jangan ikutin kata hati lu, ikutin apa kata firman. Kalau kita ikutin hati kita, percaya lagi nih, keliru kita. Contoh, kita di jalan, disalib sama orang dengan sembrono, kita jalan lagi. Udah dia yang salah, biasa dia yang lebih galak, benar? Kalau kita ikutin kata hati kita apain nih orang? Kita buka kaca, kita teriakin. Ada yang masih kayak gitu? Nggak ada. Kok Gustaf badannya dong gede tapi hatinya saya tahu lebih gitu ya. Nggak akan, orang boleh. Tapi gini, jangan ikutin apa kata hati lu. Kita kalau dicurangin, kata hatinya apa? Ditikung misalnya, ditusuk dari belakang, kita ngapain? Kata hatinya ngapain? Bales lah. Ada yang langsung ngampuni, ada? Oh nggak apa-apa lah, saya udah biasa ditusuk dari belakang. Nggak ada lah ya. Yang pertama muncul adalah kita pengen bales. Tapi gini, jangan ikutin kata hati lu. Firman Tuhan katakan apa? Ampuni. Ini buat cewek-cewek, kayaknya udah nikah semua. Cowok-cowok ada yang belum nikah? 1, 2, ada lagi? Cewek nggak ada ya? Udah nikah semua ya? Oh belum. Pertanyaannya gini. Buat cewek-cewek, pernah jatuh cinta? Cowok-cowok juga boleh. Pernah jatuh cinta bro? Ketika jatuh cinta, yang muncul dari hati kita apa? Pengen disikat dong, pengen dipacarin. Oh, kata ya sih. Oh. Pengen dipacarin, benar? Kalau disikat mah bersih nanti. Tapi ketika kita jatuh cinta sama seseorang, mau cewek mau cowok, ya biasanya cewek lah. Yang pertama muncul di hati kita apa? Kita pengen pacarin kan? Semakin kita, aduh nggak enak ya, udah terlanjur lagi. Apa lah ya? Semakin kita berumur, biasanya filternya makin dikit. Bener nggak nih? Yang penting ada sikat gitu kan? Enggak. Yang di sini nggak ada, di luar sana. Tapi gini, kalau itu muncul, perasaan cinta itu muncul, jangan ikutin kata hati kita. Karena orang yang jatuh cinta, tai kucing rasa, kita mesti kembali, yang kita ikutin apa? Firman Tuhan. Satu visi nggak? Seiman nggak? Kembali ke firman Tuhan. Apa firman Tuhan bilang? Sepadan nggak? Kita sering bahas ini sama 2 lelaki yang belum nikah ini. Gitu ya. Kemarin sama jam berapa? Tapi gitu, jangan sampai kita mengikuti apa kata hati. Karena bagi cewek atau cowok yang lagi jatuh cinta, semua disikat biasanya. Ya pacarin dan lain sebagainya. Apalagi kalau cakep ya bro. Udah nggak mikirin yang lain-lain. Hajar gitu. Patrick sih enggak. Kita udah tahu kan. Sekali jangan ikutin. Jangan. Ikutin apa? Firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang? Karena hati kita licik kata firman Tuhan. Yeremia 17:9 katakan apa? Next bu. Yeremia 17 next. Ini udah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Firman Tuhan katakan di Yeremia, hati kita itu licik. Ada yang mau ikutin orang licik? Enggak, jangan ikutin. Karena apa? Firman Tuhan katakan sekali lagi, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sekali lagi, buat cewek-cewek yang jomblo dan cowok-cowok yang belum nikah, jangan ikutin kata hati lu. Kalau ada yang deketin, filter pakai firman Tuhan. Jangan pakai hati. Amin? Oke. Nah, kenapa menjaga hati itu penting? Saya pernah bahas soal hati ini di komsel kita di 4 pertemuan.
Ada 4 bahan, ada 4 pertemuan penting kenapa kita mesti menjaga hati gitu ya. Nah, saya cuma mau bawakan satu poin aja kenapa menjaga hati itu penting. Kenapa menjaga hati itu penting? Karena hati itu kacamata kita untuk melihat. Nih, saya bawa kacamata nih. Kalau kacamata saya hitam, semua yang saya lihat jadi gelap. Mau nih ruangan terang, mau ruangannya nggak terang, mau lagi mendung atau apapun. Kalau saya pakai kacamata hitam, semua yang saya lihat jadi gelap. Nggak akan kelihatan. Nah, gini, kalau hati kita terluka, kalau hati kita kecewa, dan kita nggak bereskan, apapun yang kita lihat, gelap pasti. Kalau kita benci sama satu orang, misalnya kita nggak suka sama satu orang, yang kita lihat apanya? Kejelekannya. Kita nggak mungkin lihat kelebihannya. Kalau gue nggak suka sama Patrick, yang gue lihat kejelekannya. Saya nggak lihat kelebihannya, walaupun ada segudang kelebihan yang saya lihat, cuman kejelekannya. Itu karena apa? Hatinya lagi nggak beres, kacamatanya mesti nggak beres. Nah, kita mesti pakai kacamata. Nama kacamata yang mesti kita pakai, catat baik-baik, namanya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu mesti jadi kacamata kita. Artinya apa? Ketika kita dikhianati sama orang, yang kita pakai di kacamata kita adalah kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Dia 29, kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Nah, kalau kacamata Roma 8 ayat 28 itu yang dipakai, artinya hati kita beres. Percayalah gini, kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Nah, hari ini kalau kita terluka, kalau kita lagi nggak beres hatinya, kita mesti bereskan, kan? Saya nggak tahu ada kepahitan kah atau apapun itu. Ini kena ke yang lagi ngomong juga, gitu ya. Ada kekecewaan, ada kepahitan misalnya atau apapun itu. Percayalah, kita mesti ampuni. Karena kalau enggak, saya sering bilang gini, kalau kita simpan kepahitan, dia lagi makan cendol, kita lagi makan hati. Yang rugi siapa? Kita. Dia emang nggak peduli, setuju ya? Dia asik-asik aja, kita simpan sampah, kita simpan kepahitan. Hari kita mesti buang. Supaya gini, kacamata kita menjadi kacamata Roma 8. Pengkhianatan, kebaikan pun, apapun itu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Teman-teman mengasihi Tuhan, amin? Pakai Roma 8 ayat 28. Yang setuju katakan amin. Nah, apa ciri-ciri orang dewasa rohani? Masih banyak nih. Saya mencatat ada 20 ciri-ciri orang dewasa rohani. Tapi karena waktunya terbatas, saya cuma bacain ada 6. Saya bacain, teman-teman simak ya. Ciri-ciri orang yang dewasa rohani yang pertama, tadi udah saya singgung, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, kalian lihat, saya ada nggak sih gini gitu loh. Sambil kita cross-check masing-masing, kita punya ciri-ciri ini atau enggak gitu ya. Yang kedua, ketika menghadapi masalah, mengerti kalau kita harus tunduk sama firman, bukan perasaan. Yang ketiga, hidup bukan buat diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Yang keempat, mahir mengasihi Tuhan dan sesama, mampu mengampuni, suka melayani daripada dilayani, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa isi sendiri. Kedewasaan rohani itu akan kita sama-sama udah tahu. Jadi ini topik yang sebenarnya kita udah tahu, cuman kita mesti hidupin bersama-sama. Ini kita bisa isi listnya sendiri-sendiri. Orang yang dewasa rohani misalnya mengerti di tempat pipi kanan kasih pipi kiri dan lain sebagainya. Ada begitu banyak ciri-ciri. Dan kalau saya peres 20 tadi, saya peres jadi satu kata, orang yang dewasa rohani punya karakter seperti Yesus. Ini kalau diperes jadi satu. Nah, perjalanan kita masih ke sana. Pertanyaannya, jawab dengan jujur, oke? Siapa yang masih kanak-kanak di tempat ini? Ada? Yang masih egois, baperan, cuma memikirkan diri sendiri, ngambekan, iri lihat kesuksesan orang lain. SMS tahu SMS? Suka melihat orang, susah melihat orang senang, senang melihat orang? Ada kayak gitu? Nggak ada. Kalau di toko kan kita gitu kok. Tetangga lagi rame, udah mulai iri nih. Kalau di toko di Tanah Abang, kok satu gang nggak ada ngebal, dia ngebal sendiri. Gitu. Udah mulai timbul, tapi masih bertobat, kan? Yang satu banyak cuan, yang satu banyak orderan, satu nggak ada, mulai ada yang salah nih, gitu kan? Nah, kita seringkali iri dengan kesuksesan orang lain. Nah, saya berdoa gini. Tadi ada beberapa yang angkat tangan. Pertanyaan saya selanjutnya. Siapa yang udah dewasa rohani? Saya melihat dengan iman, ada semua orang lagi angkat tangan. Ya? Tapi harusnya kita semua menuju ke sana, men.
Kita semua adalah orang-orang yang dewasa penuh, kata Efesus 4 ayat 13 tadi. Nah, sekali lagi, ada faktornya. Saya mau kasih 3 poin, masih ada waktunya? Jadi ada 3 poin, habis itu saya selesai. Apa yang harus dilakukan supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Sebelumnya kita baca dulu ayatnya Ibrani 5:12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, namun kamu masih perlu diajarkan lagi asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kita apa? Seharusnya kita udah dewasa, udah bisa jadi pengajar dan lain sebagainya. Tapi kan kenyataannya belum tentu kan? Makanya saya mau kasih kiatnya gitu ya. Oke, yang pertama. Apa faktor pertama yang menentukan kita bisa bertumbuh? Dan saya berdoa ini gak cuma didengar, tapi kita lakukan. Yang pertama adalah pengajaran atau mau belajar. Itu yang pertama. Dengan teman-teman datang hari ini di tempat ini, saya yakinnya gini. Teman-teman suka dengan pengajaran. Setuju ya? Karena kalau teman-teman gak suka pengajaran, ya kita gak kesini. Gitu. Membuktikan teman-teman datang ke tempat ini, teman-teman suka dengan pengajaran. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita saya berdoa gini. Ketika pengajaran diberikan, siapapun yang berbicara di depan ini, saya berdoanya gini. Nggak cuma merubah otak kita. Nggak cuma menambah-nambahkan informasi ke dalam otak kita. Nggak cuma bikin kita makin tahu. Tapi harusnya mengubah paradigma kita. Sehingga hidup kita, karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kalau pengajaran ini cuma kalian masukkan sebagai informasi belaka, percaya lagi nih, kita cuma makin tahu firman Tuhan aja. Tapi hidup nggak berubah. Familiar dengan kata-kata itu? Sama kayak ahli Farisi, benar? Tahu firman Tuhan, titik komanya dia hafal semua, setuju? Tapi apa hidupnya berubah? Bahkan sampai sekarang mereka nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah hari ini gini, jangan cuma semua yang disampaikan di tempat ini, sekali lagi, jangan cuma buat di sini. Mesti buat di sini. Sehingga melahirkan pertobatan dalam kehidupan kita. Nah pertanyaan gini, kenapa ada begitu banyak orang-orang yang seharusnya sudah dewasa, tapi tingkah lakunya kanak-kanak? Teman-teman tahu kenapa? Ada banyak kata, tapi saya mau pilih satu kata ini karena saya habis sharing sama Kong Hen. Namanya dimanja. Setuju? Kemarin saya ngobrol sama Kong Hen, katanya kenapa lu nggak bisa nge-gym gitu ya? Karena saya mesti antar nasi, nggak apa-apa ngapain ya bro? Karena saya mau ngantar nasi kepada anak saya, terus saya mesti suapin gitu. Kalau nggak disuapin dia nggak makan, terus saya nyeletuk. Kalau anak saya nggak mau makan saya, ya udah biarin nggak usah makan sekalian. Itu kalau saya. Ya maksudnya jangan sampai kita mesti suapin, ya bolehlah disuapin. Bukannya nggak boleh disuapin ya. Ini konteksnya mesti antar ke sekolah, antar bekalnya sekolah, tunggu dia istirahat terus disuapin. Gue bilang ke dia, anak itu mesti diajar, setuju? Anak itu mesti dididik. Nggak boleh dimanja. Saya tahu kita semua di ruangan ini sayang sama anak kita. Termasuk saya, udah pasti. Tapi kalau kita manjain anak kita, akibatnya bukan kepada kita. Tapi kepada mereka pada akhirnya. Saya dididik keras banget sama bapak saya. Sama orang tua saya lah. Saya nggak bilang ini benar ya. Itu kan cara pengajaran orang zaman dulu ya. Saya dihajar dengan sangat keras sama orang tua saya. Mungkin teman-teman dari mukanya imut-imut nggak pernah dihajar sama bapaknya. Tapi percaya lagi nih, nggak ada lagi mungkin ya bagian tubuh saya nggak pernah dipukul sama bapak saya. Saking kerasnya dia didik saya, saking ya kasar ya. Saya nggak bilang itu benar sekali lagi. Tapi pola didik itu menghasilkan saya yang sekarang, yang nggak gampang nyerah dan lain sebagainya. Hari ini kita cenderung memanjakan anak kita. Sekali lagi, kita semua sayang sama anak kita. Saya hati-hati banget nih ngomong ini, takut salah ngomong saya. Tapi kalau kita terlalu memanjakan, dia minta apa kita kasih, dia mau apa kita kasih, dia mau ini kita kasih. Kita nggak pernah didik dia, kita nggak pernah ajarkan dia, kita nggak pernah arahkan dia. Kita cuma kasih, apalagi kalau orang tuanya sibuk. Yang kita kasih apa? Duit. Nggak pernah kasih waktu dan lain sebagainya. Nggak punya waktu untuk mendidik dan lain sebagainya. Percaya lagi nih, anak itu akan menjadi anak yang manja. Teman-teman tahu Mario Dandi? Kemarin ada kasus baru lagi yang bunuh pacarnya itu kan semua orang kaya. Bukan berarti semua orang kaya kayak gitu. Tapi orang kaya cenderung memanjakan anaknya. Nggak peduli dengan
sikapnya, nggak peduli dengan sifatnya. Yang penting dipenuhi semua keinginannya. Nah, harapan saya gini, kita semua orang tua di sini. Mungkin ada yang orang tua rohani dan lain sebagainya. Jangan manjain anak kita. Kita mesti ajar dia. Nah, ada hal yang mesti kita pelajarin untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Nah, kita mau belajar apa? Yang pertama, kita mesti belajar tanggung jawab. Teman-teman ingat Adam dan Hawa? Ketika mereka berbuat dosa didatangin sama Tuhan, dia nanya, Adam, kenapa kamu makan buah itu? Jawabannya apa? Perempuan yang kau taruh di sisiku, itulah yang berikan buahnya kepada aku. Artinya apa? Dia lagi apa? Lagi nyalahin Tuhan. Setuju? Dia lagi lempar tanggung jawab. Dia lagi menyalahkan orang lain. Ini bahkan bukan orang lain, dia menyalahkan Tuhan. Terus dia bilang ke perempuan, kenapa lu kasih buahnya? Terus dia bilang apa? Disalahin siapa? Salahin ular. Ular mau nyalahin siapa? Nggak ada. Ular ambil tanggung jawabnya. Jadi ular lebih bertanggung jawab daripada Adam dan Hawa. Tapi gini, manusia pada umumnya gini, nggak suka bertanggung jawab. Suka berbuat, nggak suka? Di sini nggak ada. Tapi kita sukanya menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan setan lah, kita menyalahkan Tuhan lah, kita menyalahkan semua yang kita salahkan. Kita salahkan keadaan. Nah, saya sih lahirnya dari kondisi begini. Papa mama saya nggak pernah akur. Saya lahir dari perceraian dan lain sebagainya. Kita menyalahkan semuanya. Kita menolak untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Saul ketika ditegur sama Nabi Samuel, dia salahin siapa? Lu sih datang telat gitu ya. Ada pembicara yang suka datang telat? Lu sih telat, harusnya kan gini, harusnya gini. Dan lain sebagainya, dia menyalahkan keadaan. Berbeda sama Daud. Ketika ditegur sama Nabi Nathan, lu udah punya cepet, masih ngambil yang satu lu. Dia ngapain? Dia nggak nyalain yang lain. Dia nyalain dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab. Tentu saja ada konsekuensinya. Tapi orang dewasa berani mengambil tanggung jawab itu. Dan berhenti menyalahkan orang lain. Saya catat di sini, jangan salahkan keadaanmu, jangan salahkan gerejamu, jangan salahkan pemimpinmu. Kalau hari ini kita nggak bertumbuh, karena pertumbuhan adalah tanggung jawab kita pribadi. Seringkali kita bilangnya apa? Ya wajar lah gembala gue begini. Nggak semua gembala kayak Dieter Nicholas kan? Gitu. Peduli dan lain sebagainya. Enggak, gue gereja di sini gembalanya beradul gitu. Kita menyalahkan gembala, kita menyalahkan pekerja, kita menyalahkan banyak hal. Atas kenapa saya tidak bertumbuh dewasa hari ini. Wajar lah saya masih kanak-kanak, orang gue begini. Orang-orang tua saya gini, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya mau bilang gini, ambil tanggung jawab itu. Orang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab. Next, dikit lagi. Yang pertama tadi, ini udah bro, next bro. Nah ini, kekecewaan bukan keadaan, tapi respon kita terhadap keadaan. Jadi kekecewaan itu bukan keadaan. Kelvin bisa kecewain saya? Sangat bisa. Tapi saya bisa nggak kecewa? Bisa. Karena kecewa atau tidak bukan tergantung keadaannya. Mungkin keadaannya mengecewakan saya. Udah gue baikin, masih nusuk gue dari belakang lo misalnya. Tapi saya bisa nggak kecewa sama Kelvin? Bisa. Tergantung apanya? Responnya. Orang yang dewasa bertanggung jawab dan bisa berespon dengan tepat di saat keadaannya tidak tepat. Apapun kondisinya, responnya pasti tepat. Apakah gampang? Ngomong doang. Bener gue ngomong doang kan gue pegang mic. Tapi kita jalan bersama-sama, amen. Kedua, disiplin. Pribadi, udah diajar, mau mentornya siapa aja. Tapi kalau kita nggak punya disiplin rohani, nggak punya disiplin pribadi, rasanya berat. Setuju? Boleh dapatkan pelajaran yang paling luar biasa, tapi kalau kita nggak punya disiplin pribadi, berat. Nah, poin pertama tadi kan pengajaran. Kalau pengajaran butuh mentor, gue lupa sampein. Yang kedua, disiplin pribadi yang dibutuhkan adalah kita mesti punya tujuan. Gitu ya. Teman-teman tahu Balotelli? Nggak tahu lah ya. Nggak tahu ya. Main bola. Balotelli itu adalah salah satu talenta pemain Italia yang paling fenomenal pada masanya. Digadang-gadang bisa jadi orang hebat gitu ya. Oh, kurang familiar Balotelli. Ada yang kenal Adriano? Nggak tahu juga ya. Ada Beckham. Lagi ada filmnya ya. Adriano konon katanya adalah
jelmaan atau mirip permainannya mirip Ronaldo. Ronaldo tau lah ya. Tapi karirnya hancur gara-gara nggak disiplin. Sama, Balotelli juga sama. Ada begitu banyak pemain bola yang karirnya hancur, padahal punya masa depan cerah, cuman gara-gara nggak disiplin. Ada orang percaya kayak gitu? Nggak karirnya hancur sih, tapi nggak pernah dewasa. Kanak-kanak terus, cara berpikirnya kanak-kanak terus. Karena apa? Nggak pernah disiplin diri. Karena bagi saya gini, berubah itu mudah. Yang susah, tetap berubah. Di grup gym, ada 8 orang. Katakan sedikit, tapi lumayan. Tapi ada 1 orang, cuma datang 1 kali. Artinya apa? Memutuskan untuk nge-gym, orang nggak di sini. Memutuskan untuk berubah dan mau nge-gym itu mudah sebenarnya. Yang susah apa? Datang lagi susah. Karena butuh pengorbanan, butuh disiplin rohani, butuh disiplin kalau hal ini. Makanya gini, sekali lagi kalau kita siapapun mentornya, pengajarannya luar biasa apapun, kalau teman-teman nggak pernah mempelajari di rumah, rasanya berat saja. Nah, orang yang dewasa punya kedisiplinan rohani. Nanti mungkin ada temanya sendiri. Kita akan panjangkan di situ. Apa itu disiplin rohani? Melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, tapi secara serius dan konsisten kita lakukan. Ulangi. Apakah itu disiplin rohani? Melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, tapi secara serius dan konsisten kita lakukan. Kita biasanya suka sama hasilnya. Kalau nge-gym, kan ada yang lebay tuh. Aduh, gue udah 3 hari gak nge-gym. Kayaknya ada yang kurang. Menurut teman-teman, dia suka gymnya apa badan jadi dan sehatnya? Ada yang suka angkat beban? Percayalah nggak ada. Kalau ada orang yang tanpa angkat beban tapi keker, dia pasti pilih jalur itu. Karena sebenarnya pada hakikatnya manusia nggak suka angkat beban. Manusia sukanya dengan kenyamanan. Tapi kenapa kita kita angkat beban? Kenapa kita disiplin angkat beban? Ada hasilnya. Kita sehat, kita bugar, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita mesti dewasa rohani? Percaya lagi nih, ada manfaatnya. Nanti kita bahas di pertanyaan. Oke, next. Apa bedanya disiplin kita dengan orang lain? Disiplin kita anak Tuhan dengan orang di luar Tuhan maksud saya. Disiplin anak-anak Tuhan, disiplin plus pengenalan akan Tuhan. Karena kalau disiplin tanpa pengenalan akan Tuhan sama dengan peraturan agama. Yudas, ini sebentar saya selesai. Yudas punya mentor terbaik, setuju? Mentornya siapa namanya? Yesus. Tapi kenapa dia gagal? Dari pertama dia muncul, kalau teman-teman nanti selidiki Alkitab, dia panggil Yesus sebagai Rabi. Sampai dia mati, dia cuma mengenal Tuhan sebagai Rabi. Sebagai guru. Nggak pernah dia panggil Tuhan, nggak pernah. Sedangkan murid-murid lainnya bertumbuh pengenalannya. Dari manggil Yesus sebagai Rabi, pada akhirnya memanggil Yesus sebagai Tuhan. Pengenalannya berubah. Nah, hari ini gini, disiplin rohani tanpa pengenalan akan Tuhan, kita cuma melakukan peraturan agama. Kan kita pernah ada grup tuh. Grup Komsel. Bukan. Grup Saat Teduh. Masih ada? Grupnya masih ada, tapi tapi nggak ada yang ngisi gitu ya. Oh iya, nih grupnya. Kalau grup saya masih ada orangnya. Mana si kaptennya? Si Kowahyu mana? Oh, ini kaptennya. Masih ada grupnya, tapi yang isi nggak ada. Awal-awal menggebu-gebu. Disiplin rohani itu artinya apa? Mungkin kita nggak suka. Ada yang suka baca firman Tuhan setiap hari? Ada yang kesukaannya dalam merenungkan firman Tuhan? Amin. Kita semua harusnya ke arah sana. Nah, butuh disiplin rohani nggak? Untuk baca merenungkan firman Tuhan butuh disiplin rohani? Aduh, saya kan cinta Tuhan, nggak perlulah. Tapi cinta itu mesti plus disiplin rohani. Kita mesti memaksakan diri kita. Mungkin kadang kita capek dan lain sebagainya. Kita mesti memaksakan diri kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Tanpa disiplin rohani, percayalah, berat untuk kita dewasa rohani. Terakhir,
Apa yang mesti kita lakukan? Faktor pertumbuhan yang ketiga, yang pertama tadi apa? Pengajaran. Yang kedua apa? Disiplin pribadi. Yang ketiga, yang terakhir adalah pelayanan. Apa yang dibutuhkan untuk bisa pelayanan? Kita mesti miliki hatinya Tuhan. Apa itu pelayanan? Apapun yang kita kerjakan sama seperti untuk Tuhan. Pelayanan adalah kasih dengan tindakan. Nah, kenapa pelayanan bisa bikin kita bertumbuh? Karena ketika pelayanan yang kita pikirkan siapa? Tuhan dan orang lain. Ada yang pelayanan mementingkan diri sendiri? Kalau pelayanan mementingkan diri sendiri, bukan pelayan Tuhan pasti. Dan nggak di rumah harmoni ini pasti. Setuju? Karena kalau rumah harmoni, pelayan Tuhannya tulus semua, kan? Amin Pak. Amin Pak Gembala. Nah, pelayanan itu bukan programnya manusia. Bukan programnya Pak Gembala, bukan. Pelayanan itu programnya Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau kita semua pelayanan. Nah, ayatnya di mana? Efesus 2:10 katakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Yesus itu mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus mau kita semua pelayanan. Nah, pelayanan kan nggak cuma di gereja kan? Pelayanan itu bukan cuma di gereja. Karena arti dari pelayanan tadi apa? Kasih dengan tindakan. Dimanapun kita berada kita pelayanan. Nggak cuma di gereja. Nah, di gereja mah lingkupnya kecil. Paling ada usher. Paling ada apa aja tuh? Ada pemain keyboard. Pemain keyboard juga cuma Kohari doang lagi. Ada yang bisa main keyboard selain Kohari? Dengan skill dewanya. Well-nya juga ya udah dimeteraikan tuh. Ada foto Kak Elvis di situ. Pelayanan di gereja lingkupnya kecil, setuju ya? Nah, pelayanan yang sesungguhnya bukan di dalam gereja. Pelayanan sesungguhnya di luar gereja. Di mana kita menghabiskan paling banyak waktu. Di gereja cuma 2 jam. Tambah hari Minggu mungkin 4 jam. Tambah komsel mungkin 6 jam. Tapi selebihnya kita berada di luar. Pelayanan kita sesungguhnya kepada istri kita. Kepada suami kita. Kepada orang tua kita. Kepada orang terdekat kita. Kepada karyawan kita. Kepada bos kita. Itu pelayanan. Kasih plus tindakan. Kita menerima kasihnya Tuhan. Tindakannya apa? Mengasihi sesama. Itu pelayanan. Oke, next. Habis. Jadi 3 fase tadi. Ada 3 proses supaya kita bisa dewasa. Yang pertama tadi kita butuh apa? Pengajaran, disiplin. Yang ketiga pelayanan. Nah, 3 hal ini kita temukan di mana? Teman-teman mau tahu? 3 hal ini kita temukan di satu kata. Namanya komunitas. Karena di komunitas ada pengajaran. Di komunitas ada disiplin rohani. Di komunitas ada saling melayani. Nah, pertanyaan gini, udah disounding sama Pak Gembala kemarin, sampai akhir tahun, mesti nambah 1 komunitas. Udah ada 3 sekarang, Jelambar, Sudirman, Smart and Beauty. Harapan Gembala, sampai akhir tahun, nambah? Mungkin di rumah harmoni, di ruangan ini. Jadi nggak di kafe, tapi ada yang belum tergabung dari 3 yang saya sebutin tadi? Oh, udah semua, kita mesti ajak yang baru berarti. Tapi percaya lagi nih, kita mesti tergabung di Komsel. Kita mesti tergabung di komunitas. Namanya friend gitu ya, kalau di sini. Nah, percaya lagi nih, tanpa itu 3 hal ini susah. Kan saya pernah sharing soal komunitas kan? Nggak perlu diulang dong. Komunitas itu penting buat kita, amin. Sekali lagi, di situ ada pengajaran, di situ ada disiplin rohani, di situ ada pelayanan. Tergabunglah di komunitas. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Yang lain lupain, yang ini terakhir paling penting nih. Orang dewasa bisa gagal, setuju? Tapi semakin lama, semakin pendek jarak antara kesalahan dengan pertobatan. Ulangi. Renungkan ya. Orang dewasa rohani bisa gagal? Tapi semakin lama, semakin pendek jarak antara kesalahan dengan pertobatan. Karena alarmnya udah kenceng. Semakin kita dewasa rohani, kita mengerti. Ini nggak bisa nih. Anak-anak kan mainannya apa? Oh, jadi panjang nih. Boleh nggak ini? Tato boleh nggak? Ini boleh nggak? Itu anak-anak. Orang dewasa tahu. Dan semakin hari, semakin dewasa, semakin pendek jaraknya. Dari kesalahan dengan pertobatan. Alarmnya bunyi dengan kencang. Amin? Oke, Tuhan Yesus memberkati.